Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan melakukan evaluasi atau analisa rotasi saham mingguan atau weekly star rotation untuk penutupan data hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 ya. Oke, sebelum itu kita cek dulu PPA Weekly Composite. Bagaimana eh, chart untuk kompositnya penutupan hari Jumat kemarin Bapak Ibu. Di sini penutupannya kita lihat dia tanggal 28 ya. Nah, candle terakhirnya itu adalah positif ya Bapak Ibu, dia ditutup positif dan nanti sektoralnya atau saham-saham itu akan bergerak relatif terhadap penutupan candle mingguannya. Jadi ingat selalu pakai kalimat relatif, dia bergerak relatif terhadap komposit yang bergerak menguat. Mari kita mulai dengan W star C1 spasi 1. Nah, untuk minggu ini Bapak Ibu dengan pusat rotasi komposit yang bergerak menguat, kita lihat ada beberapa saham yang juga menguat di zona panik. Ini yang kita sebut dengan habis panik terbitlah hope, terutama untuk sektor saham ya, INTP dan SMGR. Jadi catatannya SMGR saya sudah masuk, nanti monitornya adalah pakai chart weekly berarti. SMGR dan INTP terlihat habis panik terbitlah hope. Sementara beberapa sektor, beberapa saham seperti TINS, ESA, dan MDK serta TPA secara relatif terhadap komposit termasuk Inco sudah bergerak, sudah kemasukan fear. Dia mungkin akan bergerak menuju fear. Dia berada di zona grid. Sementara INKP juga dia berbalik. Tampaknya memang banyak pelemahannya. Dia antam aja dia bergerak semakin panik. Jadi untuk minggu ini kita bisa antisipasi ke depannya SMGR dan INTP di chart weekly-nya. Nanti di akhir minggunya baru kita cek weekly-nya. Mari kita cek sektor nomor 2, W star C2. Jadi screening ini kita untuk swing yang agak panjang sedikit ya Bapak Ibu, karena dia pakai chart mingguan. Untuk pusat rotasi untuk sektor nomor 2 ya terhadap pusat rotasinya di saat kompositnya menguat, kita juga melihat ada beberapa saham yang masih menguat. Ini ada MAPI, Bapak Ibu, ada SMSM. Terus mapanya mulai ada apa namanya? Deselerasi terhadap kepanikan. Ya, dia sebelumnya panik, Bapak Ibu, lalu minggu ini dia mulai bottoming mungkin ini ciri-cirinya. Auto Dharma juga Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, sementara kita punya di zona grid ada SCMA. SCMA ini secara relatif terhadap komposit dia menguat di zona grid. MNCN dia bergerak menguat momentumnya, tapi secara power price dia melemah ya. Itu saja. ERA juga melemah ini. ERA melemah ternyata ya Bapak Ibu. MPMX juga melemah, dia mau masuk ke zona fear. Itu untuk sektor nomor 2. Sektor nomor 3, W star C sektor nomor 3. Nah, untuk sektor nomor 3 adalah sektor energi, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita lihat secara relatif terhadap pergerakan komposit, kita melihat ada pergerakan penguatan dari saham energi, sektor oil and gas, tapi temannya MSCI tidak menguat. Dia berada di zona panik. Sementara Harum bergerak di zona panik. Lalu kita lihat di zona hope ada ESA. ESA ini terjadi penguatan, bisa dimonitor Bapak Ibu. Dia mungkin bergerak di zona psikologis hope, mungkin dia akan menyusul DOIT yang berada di menguat di zona psikologis grid. Sementara itu PTRO, Pegas, dan Adro ini mulai kemasukan fear, termasuk ADMR. Dia berada di zona grid, tapi kalau lihat arah bintangnya, fear-nya kalau terus ke kiri dia supply-nya menguat. Itu pertanda ada pelemahan. Lalu kita lihat di sektor fear ada BTBA sudah masuk ke fear ya, ITMG juga. Oke, mungkin Adaro mungkin akan menyusul mereka ini. Lalu kita lihat juga Raja. Nah, Raja ya, semakin fear dia, mungkin dia akan jatuh ke panik. Sementara Akra ada perlawanan nih Bapak Ibu. Akra nanti akan silahkan dimonitor bagi yang pegang saham Akra. Untuk berikutnya kita lihat W star C4. Kita lihat sektor nomor 4. Oke, secara relatif untuk sektor finance mungkin bergerak sesama menguat. Kalau kita lihat beberapa saham big bank, saham bank yang besar,
mereka masih berada di zona panik, tapi kita lihat seperti BBRI. BBRI ini adalah bottoming, ciri-ciri dia mau bottoming ya. Jadi paniknya mulai melemah, ada sedikit perlawanan relatif terhadap komposit. Kenapa dia tidak tampak menguat? Karena mereka sejalan nih Bapak Ibu. Jadi kompositnya menguat, BBRI-nya mulai ada perlawanan. Jadi sebenarnya menguat juga ini secara relatif ya. Cuman kalau secara aktualnya menguat, tapi secara relatif terhadap komposit, karena kompositnya menguat, dia menguatnya tidak terlalu signifikan. Bank Mandiri secara relatif terhadap komposit, dia belum ada signifikan untuk menahan kepanikannya. BBNI BBNI pelemahannya mulai berkurang ya. Dia masih jatuh di zona panik. Berarti mungkin ya Bapak Ibu dia butuh beberapa minggu lagi. Cuman kita bisa monitor terutama BBRI dia sudah tanpa bottomingnya. BTPS, aduh ini tertahan, dia sempat terjadi akselerasi tapi dia tertahan, belum berhasil masuk ke zona hope. Kalau kita lihat sektor lain, Saratoga melemah di zona grid, Agro juga melemah, PNF juga, Fear-nya mulai menguat. Breeze ada pembalikan arah nih Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan minggu depan dia kembali masuk ke grid. Yang menarik juga BBCA, Bapak Ibu, jadi BBRI sama BBCA ini menjadi motor penguatan secara bobot ya terhadap pergerakan komposit. Oke, kita cek sektor nomor 5, W-Star C5, itu sektor kesehatan ya. Kita lihat nanti ada Sido, oke. Untuk sektor nomor 5, Sido dan Mika ada penguatan, sebenarnya Sido lebih menguat di zona grid dibandingkan Mika. Kita perlu catatan bahwa kompositnya menguat ya, jadi secara relatif memang Sido ini menguat. Mika dia secara relatif tidak menguat, tidak terlalu signifikan terhadap penguatan komposit. KLBF juga dia tampak terjadi pelemahan relatif terhadap pergerakan komposit. Yang melihat signifikan itu adalah Silo Bapak dan Ibu dan Hill. Jadi Silo ini terjadi akselerasi saat kompositnya dalam data mingguannya menguat. Berarti ini signifikan sekali. Oke, kita lanjut dengan W-Star C6. Sektor nomor 6. Sektor nomor 6 adalah industri. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, industri ini secara umum yang besar-besarnya United Tractor, ya ASI, BMTR ini secara mingguan dia makin melemah di zona panik. Dia semakin panik ya Bapak Ibu karena mengarah ke kiri. MLPL itu juga tampak ikut melemah karena kompositnya menguat secara relatif. Mark ada pelemahan, tapi jarak antar bintangnya secara mingguan dia tidak terlalu kuat. Artinya dia melemah, tapi mulai terjadi perlambatan. Ini ciri-ciri akan berbelok ya. Kalau besok jarak antar bintangnya memendek, berarti ada penguatan sebenarnya. KBLI, dia coba masuk ke zona grid. Kalau kita lihat ada sedikit sudut, berarti secara relatif sedikit menguat dibanding komposit. Itu sektor nomor 6. Sekarang kita lihat W-Star C7. Gunanya apa, Bapak Ibu? Kita kalau mau main nge-swing jangka panjang bisa pakai ini. Jadi kalau pakai kadang-kadang dia daily, sahamnya itu berputar-putar di situ kalau dia lagi sideways. Nah, ini sektor infra. Sektor infra ini secara relatif memang menguat cukup signifikan dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kita bisa lihat di sini ada Telkom. Alhamdulillah saya sebenarnya sudah mengintai Telkom dan sudah masuk di Telkom. Telkom ini kalau untuk nge-swing jangka panjang, artinya berapa panjang sih kalau kita pakai cek ini? Biasanya saya pakai 6 bulan ke atas ya, 6 bulan tahun. Jadi kalau untuk 1 bulan sampai 3 bulan itu pakainya daily. Oke, ini Telkom Bapak Ibu, dia kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Bersama Aware dia ada penguatan. Apalagi? Ya itu yang signifikan, sementara ADI dan PTPP termasuk melemah, termasuk Jasa Marga ya. Lalu kita lihat di sektor Hope, yang signifikan menguat sebenarnya Bapak Ibu secara pergerakan siklusnya adalah MTEL. Tetapi minggu ini penguatan MTEL sudah mulai tidak signifikan di saat kompositnya menguat. Berbeda dengan Telkom ya. Jadi jarak antar bintangnya terjadi deselerasi, artinya penguatan. Ini juga terjadi ya maksud saya di sektor Hope juga ada tebik yang berbalik melemah.
Lalu di sektor grid ada SSIA yang melanjutkan fear-nya semakin kuat dan Excel akhirnya masuk ke zona fear. Jadi untuk sektor telco infra ini saya memang sudah mengintai Telkom dan sudah entry di Telkom. Kalaupun nanti Bapak Ibu mau masuk yang menara-menara, bisa masuk TOWR ya Bapak Ibu. Dua ini. Ini dimonitor aja, nanti kalau udah sampai ke zona grid, masuk ke sini baru kita jual. Seperti inilah SSI ini udah saatnya kita jualan kalau pakai pergerakan rotasi bintang weekly. Berikutnya adalah W-Star C8 untuk sektor 8 ya. Sektor 8 adalah non-cyclical. Di non-cyclical Bapak Ibu, di zona panic kita menemukan adanya WIM yang signifikan bergerak ya. Dia slow, ini kita sebut dengan WIM, ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Tetapi dia tidak diikuti dengan beberapa saham lainnya. Justru AMRT, ICBP, MYOR ini melemah. Bahkan di zona hope ada GGRM dan INDF yang akan berbalik tampaknya ya ke zona panik. Jadi untuk sahamnya kita bisa monitor WIM. Mudah-mudahan WIM dia bisa mengikuti ke atas seperti Jakfa nanti kalau sudah berbelok ya seperti Jakfa ini sudah masuk ke DSNG itu bisa rapatkan stop loss atau kita exit. Unilever oke lah penguatannya tidak sekencang sebelumnya relatif terhadap komposit karena kompositnya juga menguat minggu ini. Tapi mungkin dia akan momentumnya akan naik. Semoga dia bisa naik ke zona grid terus. Tapi kalau nanti dia sudah mulai ada kelihatan fear-nya masuk atau mengarah ke fear di zona grid, itu siapkan rapatkan stop loss-nya atau lihat time frame lebih kecil di daily-nya. Oke, jadi WIM ya. Kalau kita lihat SCR pula. W-Star C sektor nomor 9. Untuk sektor nomor 9 adalah properti. Properti ini harusnya ditambah satu saham lagi namanya PANI. Karena PANI ini Pandai Indah Kapuk sudah berubah ganti sektoral mereka. Oke, baik. Kalau dilihat sektor properti di minggu ini semuanya berada di zona panik ya Bapak Ibu dengan pola yang berbeda-beda. Sempat Pawon menguat, LPKR menguat, SMA menguat 2 minggu sebelumnya, tapi minggu ini semuanya masuk ke zona panik ya. Jadi memang belum ada sentimen yang signifikan saat kompositnya menguat untuk sektor panik. Jadi penguatan komposit itu sentimennya bukan berada di sektor properti. Ada BSD sedikit penguatan, tapi dia sepertinya minggu ini tidak kuat untuk bergerak secara relatif terhadap pergerakan komposit. Jadi tertahan dia. Itu saja, tidak ada yang signifikan di sektor properti. Kita lihat W-Star C nomor 10. Sektor teknologi, di teknologi Gotonya momentumnya jatuh, hilang juga mereka dasarnya 60 perak. Jadi secara relatif terhadap komposit saat kompositnya bergerak, ya udah minggu ini Gotonya jatuh karena kompositnya yang menggerak. Padahal Gotonya nggak kemana-mana di 50 aja. Yang menarik tentu temannya sejenisnya adalah Buka. Buka ini dalam senyap dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 bulan setengah. Dia sudah bergerak habis panik terbitlah hope. Malah sekarang dia sangat konsisten di saat komposisi yang menguat. Buka ini bergerak mau masuk ke hope. Jadi bisa mudah-mudahan Bapak Ibu sudah monitor Buka. Tapi Buka ini nanti dilihat lagi daily-nya mainnya jangan terlalu 6 bulanan lah. Kalau kira-kira naik bisa profit saja. Karena mungkin stylenya perusahaannya kita belum punya pola untuk saham-saham sektor teknologi. Ada DMMX dan WiFi yang bergerak menguat di zona hope. Mudah-mudahan mereka demand-nya masuk terus sehingga bisa masuk ke zona grid. MTDL sempat berapa bulan dia di zona melemah, fear-nya masuk, tapi ada perlawanan beberapa minggu yang lalu. Saat ini tetap menguat. Cuman minggu ini dia tertahan ya karena komposisi juga menguat. Secara relatif tertahan. Lalu terakhir W-Star C11. Untuk sektor trans. Ini sektor trans ini Bluebird ada penguatan dia di zona panik. Asa di zona hope dia melemah. Supply-nya masuk hingga dia mengarah ke zona psikologis panik. Yang
Yang bergerak sangat signifikan relatif terhadap komposit adalah saham Samudra Energi ya, Samudra Indonesia. Bergerak menguat, menguat terus sampai dia ada di zona grid. Mungkin kemarin juga ada ledakan volume kalau nggak salah. Nanti Bapak Ibu cek ada ledakan volume untuk penutupan tanggal 28 Juni 2024. Jadi SMDR ini sekarang sudah great. Nanti kalau Bapak Ibu udah mulai dia ke sini berarti itu udah saatnya kita rapatkan stop loss atau bisa profit taking. Kalau udah mulai crossing ke sana dan mengarah ke fear berarti siklus penguatannya sudah memasuki fase berikutnya. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk review atau screening evaluasi rotasi saham mingguan, saham-saham berdasarkan sektoralnya relatif terhadap komposit. Silakan Bapak Ibu kalau mau lebih detail diakses saja Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Insyaallah kita bertemu di analisa saham lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.